Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 18 November 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 19 ayat 45-48. Sebagai murid Kristus, kita harus selalu menaruh hormat dan menjaga kesucian rumah Tuhan, karena rumah Tuhan adalah rumah doa. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk menjaga kesucian dan kehormatan gedung gereja, karena di sana Engkau selalu bersemayam. Di sana kami selalu mendengarkan ajaran dan menyambut tubuh dan darah-Mu. Tuhan, sadarkanlah kami selalu bahwa rumah-Mu adalah rumah doa. Rumah-Mu adalah tempat kami bertemu dengan Dikau. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik. Dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah rumahku adalah rumah doa. Lewat Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus sendiri tampil di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Apa yang dibuat oleh Yesus Kristus adalah satu ungkapan iman dan rasa hormat terhadap bait suci. Dari katanya saja, rumah Tuhan, itu berarti Tuhan adalah pemiliknya. Dia bersemayam di dalamnya. Di dalam rumah Tuhan ini orang yang percaya kepadanya selalu mendengarkan pengajarannya dan menerima nasihat dan pemberiannya secara khusus tubuh dan darahnya sebagai makanan rohani. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan adalah penebus kita. Tuhan adalah pembimbing kita. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Arah tujuan ziarah hidup kita di dunia ini adalah menuju persatuan dengan Tuhan dalam kerajaan surga kelak. Gedung gereja atau rumah Tuhan adalah satu tempat resmi yang sudah diakui oleh semua umat Allah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu sebagai umat Allah, kita sudah seharusnya selalu menghormati dan berlaku sopan di saat kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Selalu diharapkan supaya di saat kita berada di dalam rumah Tuhan, kita merenungkan kebaikan Tuhan dan menanggapi kebaikannya dengan memuji dan memuliakan Dia. Kalau kita melakukan kesalahan dan dosa, maka di saat kita berada dalam rumah Tuhan, kita memohon ampun daripadanya. Di saat kita berada dalam rumah Tuhan, kita kembali memohon perlindungan dan berkat Tuhan untuk kehidupan kita selanjutnya. Rumah Tuhan bukanlah tempat di mana kita bercakap-cakap dengan teman yang duduk di samping kita. Bukanlah tempat kita bermain HP. Bukanlah tempat kita tidur. Bukanlah tempat kita mengamat-amati orang lain.
Bukanlah tempat kita memamerkan keindahan pakaian atau kekayaan kita. Bukanlah tempat kita mencuri barang orang. Rumahku adalah rumah doa. Demikianlah kata Yesus Kristus. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, manfaatkanlah rumah Tuhan sesuai dengan nama dan tujuannya, agar di saat kita tinggalkan rumah Tuhan, kita boleh alami rasa damai, segar, dan rasa bahagia dalam hati dan pikiran kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.